Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman TikTok. Saya ini tadi malam tuh sampai nggak tidur sampai jam setengah dua itu. Dilala saya tuh pengen nonton film Hollywood lah ya. Udah lama saya nggak nonton. Jadi filmnya itu berjudul Beekeeper yang dirilis tahun 2024. Jadi film itu menceritakan tentang seorang pria yang menjadi tukang pemelihara peternak lebah di sebuah kampung di kota lah, di sebuah kampung di negara tertentu. Dia awalnya ya biasa aja penampilannya. Yang pemain itu namanya Jason Statham itu. Dia santai saja di pekerjaannya dengan ngurus lebah dan menjualnya. Nah, dilalah dia kenal dengan seorang ibu yang kebetulan tangganya, ibu yang cukup berumur lah ya. Itu mendapatkan kiriman virus gitu atau skipping apa ya, virus sejenis apa ya, ransomware ya. Nah, ketika ibu itu ingin membuka transaksi di laptopnya, tiba-tiba ada peringatan tuh ya, ada peringatan seperti di foto nanti di sini. Akhirnya apa, karena dia penasaran kenapa laptopnya nggak bisa dibuka gitu loh, ada peringatan itu. Nah, ibu itu langsung menelpon lah pihak nomor yang bisa dihubungi di situs itu, ditelepon. Nggak taunya siapa yang menerima itu adalah sosok yang di belakang itu banyak anggota, banyak pekerja yang memang pekerjaannya mencuri duit orang gitu. Jadi dia menyebarkan phishing. Nah ya, phishing namanya ya. Buka link phishing itu ketika dibuka nggak sengaja laptopnya terkunci, terprotek. Kalau nggak dibuka ya dia nggak bisa buka. Dan kasihannya si nenek itu karena mungkin tidak tahu aksi kejahatan itu ya di cyber ya, kayak yang kasus saat ini ya, cyber itu akhirnya apa, dia mengikuti aja aturan atau perintah dari si pembeli ini, si bukan pembeli itu kebetulan dia anak buah dari bos besarnya di situ. Jadi dia buka, dia telepon itu, terus dikasih caranya, suruh buka link, terus isi password, username dan passwordnya. Akhirnya dia buka, ternyata uang yang ada di rekeningnya hilang sejumlah 1 juta dolar ya. Banyak banget kan ya. Nah, karena kejadian itu dia shock gitu. Nah, si Jason Statham itu karena sudah ngobrol dan baik sama nenek itu, dia dilalah pas hujan-hujan tuh pengen pergi ke rumahnya. Di situ sepi gitu ya, kita ketok tuh, diketok, dia masuk. Di situ tuh sepi karena dia takut ada sesuatu, dia ambil pisau di dapur itu ya. Nah, ketika dia mulai melangkah, dia kaget di situ ada pistol dan peluru yang jatuh, ada tetesan darah. Ternyata nenek itu apa, bunuh diri. Nah khasnya ketika dia hendak keluar, ternyata ada FBI yang itu kebetulan anaknya dari ibu itu gitu. Nah, terus akhirnya apa, diteleponlah polisi, dia ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Tapi karena dia nggak bersalah ya, akhirnya dia dibebaskan. Dari situ kasusnya menjadi besar. Akhirnya Jason Statham ini ya sudah kayak pemburu gitu ya. Orang-orang yang terlibat dalam kejahatan siber itu dicari, sampai yang pertama dia datang itu karena dia bingung alamat mana, dia tanya ke FBI yang kebetulan temennya, linknya ya, channel yang dia kenal, dia telepon, dia minta alamatnya. Nggak taunya di situ ada kantor yang memang di bidang itu gitu ya. Ngakunya sih organisasi sosial, katanya dia hanya untuk menipu para korbannya dan agar menyerahkan uang. Nah, dari situ dia datang masuk ke gedung yang besar itu. Akhirnya dia bertemu dengan satpam atau penjaga, cekcok karena dia mau ditembak. Akhirnya dia melepaskan tembakan dan kedua satpam itu, security itu akhirnya mati. Dia masuk ke dalam dengan membawa Gen 2, dia ancam orang-orang di situ sampai dia pukul, dia hajar. Yang waktu ditanya nggak ngaku kalau dia mencuri uang dari lembaga sosial, dihajar sampai babak belur. Terus yang terakhir dia disiram semua itu ya, setelah berduel dengan security di situ sebanyak 6 orang saya ya, dia sebar di situ.
minyaknya, terus dia pasang sejenis peledak yang apabila ada orang yang tertipu menelpon timbul percikan api. Disitulah dia akhirnya meledak. Dari sana akhirnya dia berurusan dengan FBI, CIA, polisi, intinya berurusan dengan dianggap kejahatan negara. Tapi Jason Statham ini ya dia nggak peduli, bahkan dalam prinsipnya dia harus mencari sosok yang suka berbuat jahat dalam bidang siber ini ya. Nah pada akhirnya setelah semuanya terungkap dan banyak orang yang sudah meninggal karena tembak-tembakan antara dia dan FBI, polisi, CIA dan sebagainya yang disuruh, bahkan ada segelombang preman yang merasa dia mampu menaklukkan si penjaga madu ini ya, tahun madu ini. Akhirnya di titik akhirnya dia ketemulah dengan yang mana bos utama yang memiliki perusahaan penipu ini ya, yang pengirim ransomware ini. Ternyata dia ini adalah anak seorang perempuan yang ingin mendapatkan jabatan di daerah itu gitu loh, dengan cara kotor. Anggap aja mungkin gubernur atau presiden lah ya. Karena anaknya merasa dia peduli dengan ibunya, dia daftarkanlah usaha dari kampanye dari ibunya itu dengan link yang ada di usaha penipuannya dia itu. Nah nggak sih disangka ternyata ibunya kecewa. Karena gara-gara dia nama baik dia hancur, dan dia sendiri si anaknya ini sekarang ya udah menjadi penjahat gitu loh, karena telah melakukan penipuan di banyak orang gitu loh, sampai jutaan juta dan mungkin miliaran lah yang dia tipu demi untuk membiayai ibunya. Ya akhirnya itu karena dia sudah menjadi target pencarian dari John Statham itu, akhirnya ketemulah di gedung yang di situ dijaga banyak aparat dengan aneka duel dan tembak-tembakan di situ, yang dia sampai kena tusuk dan lain sebagainya ya si Jason Statham itu. Akhirnya si bos pemilik usaha haram itu menyekap ibunya karena dia takut ditembak dengan menodongkan pistol di kepala ibunya gitu ya. Nah karena Jason Statham itu takut ibunya si laki-laki ditembak, akhirnya dia melepaskan tembakan ke arah si bosnya itu. Akhirnya apa? Ya sudah, filmnya selesai. Dengan korbannya ya banyak polisi, warga sipil, terus orang-orang yang ditipu, terus si pejabat FBI juga meninggal, dari CIA juga kena tangannya patah karena dia pelintir ya, karena dia membela si penjahat siber itu. Dan akhirnya film pun selesai setelah si bos itu meninggal dunia karena kena tembakan. Dia pun kabur. Tadinya sih mau gagal ya, karena anak dari perempuan itu yang anggota FBI itu mengetahui atau mau menangkap dia, tapi mungkin karena tahu sejarahnya bagaimana dia melakukan itu, akhirnya si Jason Statham itu dibebaskan dan dia kabur melarikan diri dengan aman. Jadi film ini sebenarnya jadi inspirasi loh bagi siapa saja yang terlibat kejahatan dalam bidang siber, entah dia penyebar virus atau trojan atau apa tadi itu yang minta data pribadi dan mencuri uang orang lain, ya itu memang hukuman mati ya, harus sekeras-kerasnya. Karena Indonesia aja saat ini sudah banyak mendapat serangan ransomware itu ya, nggak sedikit yang uang di bank hilang dari ATM atau dari mana-mana, dari perbankan umum atau swasta yang dicuri. Itu saja. Tidak, silahkan tonton filmnya Beekeeper, dirilis tahun 2024. Keren, saya sangat salut dengan film ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.